Anda kembali bersama kami di iNews Pagi bersama saya Breman Atenai dan juga rekan saya Yasmina Tania pemirsa. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya dari Jakarta. Bahaya kebakaran mobil pemirsa diduga alami korsleting listrik. Sebuah mobil terbakar saat melintas di Tol Jor, Jakarta Selatan. Hal serupa juga terjadi di area Pasar Mobil Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebuah mobil yang tengah terparkir tiba-tiba terbakar. Diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Kobaran api terus membesar membakar mobil di ruas Tol Jor, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat siang. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin dengan cepat membesar hingga membakar seluruh badan mobil. 2 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas Tol Jor dari arah Pasar Minggu menuju Pondok Indah sempat alami kemacetan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tak hanya mobil yang sedang dikendarai, mobil terparkir dengan mesin mati tiba-tiba saja terbakar di area Pasar Mobil Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat siang. Besarnya kobaran api juga membakar 2 mobil yang berada di samping. Api pertama kali diketahui membakar bagian depan mobil saat tengah terparkir hingga akhirnya membesar dan sulit dipadamkan. Diduga api berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh orang tak dikenal sehingga mengenai bagian depan mobil. Saya parkir, saya tutup ini semuanya. Tiba-tiba tadi sebelum Jumatan, tiba-tiba keluar api dari sini. Saksi itu melihat di sini nih. Kita bawa apar semua kan. Tak sempat apar itu. Cepat sekali api ini sampai ya 15 menit lah sebelum azan itu udah ini, tapi untung tidak meledak, udah bagus. Api berhasil dipadamkan oleh para pedagang, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan bangunan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara hangus terbakar. Sementara di Tangerang, Banten, pemirsa, lapak limbah terbakar diduga akibat warga yang membakar sampah di sembarang tempat. Kebakaran melanda Pasar 2 Natal Mandailing, Natal, Sumatera Utara Jumat dini hari. Api pertama kali muncul dari salah satu kios di pasar dan merambat ke kios lainnya, serta ke sejumlah rumah warga yang berada di sebelah pasar. Selama 2 jam, petugas damkar dan warga berjibaku memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga disebabkan korsleting dari salah satu kios di pasar. Akibat peristiwa ini, 10 rumah dan kios pedagang ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di Tangerang, Banten, kepulan asap pekat menyelimuti permukiman warga Keroncong Permai Priuk. Hal ini akibat lapak barang bekas yang lokasinya tak jauh dari pemukiman warga terbakar. Diduga peristiwa ini terjadi karena ada warga yang membakar sampah dan merembet ke lapak tersebut. Petugas BPBD Kota Tangerang yang datang ke lokasi langsung melokalisir kobaran api agar tidak merembet ke permukiman warga. 12 unit mobil pemadam dikerahkan, selama 2 jam akhirnya api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, di Situ Bondo, Jawa Timur, pom bensin mini di kawasan pertokoan Jembatan Demung terbakar. Kobaran api dengan cepat menghanguskan mesin pom bensin mini tersebut. Dengan menggunakan peralatan seadanya, sejumlah berusaha memadamkan api sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Akibat peristiwa ini, sempat memacetkan arus lalu lintas Pantura karena banyaknya pengendara dan warga yang ingin melihat. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun 1 unit motor hangus terbakar dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur selama beberapa jam mengakibatkan saluran irigasi meluap dan mengakibatkan lahan persawahan longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Timbunan tanah longsor mengakibatkan jalan antar desa tertutup tanah sepanjang 25 meter. Tanah longsor terjadi di Desa Sepat Nunggal, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Guyuran hujan deras yang terjadi selama beberapa jam mengakibatkan saluran irigasi area persawahan meluap sehingga menggerus lahan pertanian.
Longsor tanah menimbun jalan antar desa, tepatnya di ruas jalan Desa Sepat Nunggal yang menghubungkan 3 desa. Jalan kabupaten ini tertutup tanah longsor sepanjang 25 meter dengan tebal material tanah mencapai 2 hingga 4 meter. Warga dari 3 desa yang terdampak bergotong royong membersihkan material longsor dengan alat seadanya. Longsor panjang kisaran 25 sampai 30 meter panjangnya. Ketinggian 4 sampai 5 meter. Dengan adanya longsor ini kami sebagai warga memang aktivitas kami sangat terganggu. Jadi makanya kami sebagai warga desa Sepat Nunggal dan juga warga desa Sadabumi dan juga Sadahayu, kami bareng-bareng kerja bakti. Jalan yang tertutup tanah longsor bisa disingkirkan setelah diterjunkan alat berat. Meski jalan antar desa ini telah bisa dilalui kendaraan, namun pengguna jalan diimbau waspada karena kondisi jalan yang licin dan berkelok membahayakan keselamatan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Baru 1 tahun direnovasi, atap bangunan sekolah menengah pertama di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Akibatnya 6 siswa terluka. Atap bangunan sekolah menengah pertama Negeri 2 Greget di Desa Sindang Kempeng, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Atap bangunan yang terdiri dari ruang kelas 7, ruang guru dan UKS tiba-tiba ambruk dan menimpa para siswa. 6 siswa terluka akibat tertimpa reruntuhan atap kelas yang ambruk dan langsung dibawa ke puskesmas setempat. Diduga beban berat dari genteng membuat atap tidak mampu menopang usai diguyur hujan deras pada Jumat dini hari. Dugaan penyebab kami itu mungkin ini tidak karena konstruksinya adalah menggunakan baja ringan, tetapi gentengnya itu menggunakan genteng beton, sehingga itu bebannya mungkin tidak sebanding gitu. Apalagi tadi malam hujan besar, jadi mungkin kena juga, sehingga akan kita evaluasi untuk. Selain ambruk dan rusak berat, sejumlah ruangan juga dalam kondisi mengkhawatirkan dan dikosongkan. Akibat kejadian ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan mengevaluasi dan memanggil kontraktor pengerjaan renovasi gedung sekolah karena gedung sekolah baru 1 tahun diperbaiki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, banjir merendam setidaknya 2.000 rumah warga dan menutup akses jalan. Sementara itu, pemirsa, di Pandeglang, Banten, banjir merendam lahan perkebunan dan juga rumah warga. Sedikitnya 2.000 rumah warga di kawasan Kampung Lumajang Tuntas, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot terendam banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Cigede. Banjir di Kabupaten Bandung saat ini sudah meluas hingga ke 4 kecamatan. Tak hanya merendam ribuan rumah, banjir juga menutup akses jalan utama. Salah satunya yaitu jalan utama di Bojong Soang, ketinggian air mencapai hampir 50 cm. Tak sedikit kendaraan yang mogok karena nekat menerobos banjir di jalur utama dari arah kota Bandung menuju Soreang. Biasanya naik motor, kalau naik jemputan, tapi kan jemputannya nggak bisa naik, nggak bisa maju, jadi di nunggu di taman kota katanya. Keganggu nggak teh dengan kondisi banjir? Banget untuk Kak, soalnya kan ngehambat juga waktu kerja, kan yang pulang kerja malam capek gini ya. Itu kan biasanya pulang tepat waktu ya, sekarang harus jalan dulu, nunggu banjir yang gede lah sudah ada, itu sampai ada naik paha gitu. Hal serupa juga terjadi di Desa Curug Cium, Kecamatan Cikesik, Pandeglang, Banten. Banjir menggenang hektaran lahan perkebunan sawit dan menutupi badan jalan. Ini memang langganan banjir ya, setiap tahun ataupun setiap musim hujan ini parah ya. Bahkan tahun di 2022 ini mobil harus mengantri untuk surut air baru bisa lewat. Agar tidak terjadi kecelakaan, warga membuat pembatas jalan dengan batang kayu di 2 sisi jalan. Warga berharap pemerintah membuat saluran air dan memperlebar bentangan sungai agar banjir tak lagi terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pelalawan Riau menyebabkan ratusan rumah tergenang dan ratusan anak tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Bayangkari Polres Pelalawan melakukan upaya trauma healing terhadap anak-anak korban banjir. Ratusan rumah warga Bumi Kerinci Permai, Kecamatan Pangkala Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau masih terendam banjir. 120 kakak terdampak banjir sejak 2 pekan lalu. Menggunakan perahu karet, ibu-ibu Bayangkari ini menyalurkan bantuan sembako, obat-obatan, dan alat bermain kepada anak-anak korban banjir. Terima kasih atas semua bantuan yang sudah diberikan, sangat membantu sekali untuk kami karena untuk kebutuhan itu semua susah itu didapatkan, untuk keluar akses jalan susah. Sementara di posko pengungsian, trauma healing dilakukan untuk anak-anak korban banjir dengan bermain dan bernyanyi bersama. Hati kami tergerak untuk lebih dekat dengan masyarakat dan anak-anak. Kami menyambangi saudara-saudara kami yang didera bencana banjir. Kami ingin sedikit berbagi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak. Ini juga salah satu upaya kami untuk mendukung tugas suami yang selain bekerja keras menanggulangi masalah banjir, juga akan disibukkan dengan pengamanan pemilu 2024. Selain memberikan bantuan dan trauma healing, ibu-ibu Bayangkari dari Polres Pelalawan ini juga memasak makanan di dapur umum untuk dibagikan langsung ke warga yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, PT Pos Indonesia Persero siap melanjutkan distribusi program bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahun 2024. Bekerja sama dengan Perum Bulog, Pos Indonesia akan menyalurkan 134 juta kilogram beras kepada lebih dari 13 juta keluarga penerima manfaat. Bersama Perum Bulog, Pos Indonesia akan menyalurkan bantuan beras sebanyak 134 juta kilogram kepada 13 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Program tahunan ini akan berlangsung selama 6 bulan, mulai Januari hingga Juni 2024. Penyaluran dilakukan dengan menggunakan sejumlah metode, termasuk dengan pendekatan teknologi agar bantuan bisa tepat sasaran. Pos Indonesia ditunjuk oleh Pak Menteri BUMN menjadi leading sektor di logistik ya, logistik service di BUMN. Nah, ini tugas kami as penyedia logistik service BUMN menyediakan servis kepada pemilik kargo BUMN agar, nah ini tujuan akhirnya adalah bagaimana kita melakukan efisiensi. Kita punya 3 metode penyaluran. Penyaluran pertama, penyaluran komunitas. Kita berkumpul di area-area, di titik-titik yang dekat dengan rumah dari KPM, keluarga penerima manfaat. Kemudian kita ada penyaluran di kantor pos, mengundang juga masyarakat atau KPM yang bersifat kantor pos. Dan terakhir, kita juga ada penyaluran langsung dari Udon, khususnya buat masyarakat kita yang lansia atau yang sedang sakit, dalam kondisi sakit maupun yang disabilitas. Bantuan cadangan pangan beras di tahun 2024 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan kerentanan pangan bagi masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan.